warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Ya Wali dari halaman 3, alinea pertama. Ketahuilah bahwa perpecahan umat Islam itu merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Maka hendaknya mereka memilih jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang sesat. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, ya. Perselisihan yang menimpa orang yang beriman di antara orang-orang yang beriman itu bentuk ujian dari Allah. Karena ujian dari Allah itu kan ada dua. Yang satu asyar, keburukan, termasuk perselisihan itu keburukan. Dan yang kedua al-khair, kebaikan, kesenangan. Jadi ujian keimanan, ketakwaan dari Allah itu dua macam itu. Perselisihan itu termasuk ujian keburukan, menguji kebersamaan hamba Allah yang beriman. Maka Allah kan berikan solusinya bagaimana biar lulus dari ujian perselisihan itu. An-Nisa 59. Surah An-Nisa surah 4 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nyata, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Jika kalian, hai orang-orang yang beriman, berselisih dalam satu urusan, solusi terbaik untuk menyudahi perselisihan itu kembalikan kepada Allah dan Rasul. Cari solusi dari ayat dan juga dari hadis-hadis Rasulullah. Dari situ hati akan kembali bertaut. Bukan berarti orang yang beriman dalam muamalah yaumiyah itu tidak ada potensi berselisih. Ada potensi perselisihan, itu ada. Tapi yang namanya perselisihan itu adalah ujian kebersamaan. Masih mau bersama atau tidak? Masih mau bertaut hatinya atau tidak? Kalau masih mau bertaut hatinya, segera sudahi perselisihan itu, kembalikan atau cari solusi dari Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir sajalah yang mau mencari solusi, mengembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasul. Karena mereka tahu dengan mengembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasul, bagaimana petunjuk Allah dan Rasul, mereka tahu itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Lebih utama dan lebih baik akibatnya. Selesai perselisihan, hati kembali bertaut. Kebersamaan tetap terjalin, persaudaraan tetap satu tubuh. Ya tinggal dipilih.
mau terus larut dalam perselisihan itu sehingga keimanannya menjadi bermasalah di sisi Allah, atau segera sudahi perselisihan itu dengan cara mencari solusi dari Allah dan Rasul. Ya, ada lagi. Halaman 3 masuk ke halaman 4 di surat Jum'ah ayat 2 dan 3. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Mohon penjelasan pada kalimat dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Kemudian di ayat 3, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah yang pertama kali itu di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Pada waktu itu mayoritas masyarakat itu, masyarakat jahiliyah pada waktu itu masyarakatnya mayoritasnya itu buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bukan berarti semuanya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Mayoritas, sebagian besar tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ummi. Diutuslah seorang rasul ke tengah-tengah mereka yang punya tugas yatlu alaihim ayatihi, membacakan, menjelaskan ayat-ayat Allah. Jadi ini tilawah, tidak hanya menyampaikan, tidak hanya membacakan saja, tetapi juga menjelaskan makna. Berbeda dengan qiraah. Kalau qiraah itu hanya membaca ayat. Apa itu tidak bagus? Sangat bagus. Karena di tiap huruf dari ayat Al-Quran yang kita baca mengandung 10 kebaikan. Tapi harus ditingkatkan menjadi tilawah, membaca sekaligus maknanya, pahami dan amalkan. Dan Rasulullah punya tugas dari Allah tidak hanya sebatas qiraah, tapi tilawah, yatlu alaihim ayatihi, membacakan dan menjelaskan tiap-tiap ayat Allah. Karena dengan hanya itu jiwa akan suci, wa yuzakkihim. Tazkiyatun nafas hanya bisa dicapai dengan membaca Al-Quran sekaligus maknanya, memahami dan mengamalkannya. Baru tazkiyatun nafas baru bisa tercapai. Ya. Tanpa itu, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Setelah suci jiwa, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kalau hati seseorang itu sudah suci, maka dia mudah sekali menerima pengajaran